TWS dari Realpit dengan tipe Realpit F2 Pro. TWS dengan fitur gokil di harga yang ditawarkan. Gak ada reviewer Indonesia yang bahas TWS ini. Baru ada reviewer dari India sama Malaysia. Padahal si TWS ini sangat bagus guys. Langsung kita bahas si TWS ini. Di bagian depan dusnya terdapat gambar si TWS-nya. Bagian samping bertuliskan fiturnya. Dan di bagian belakang ada spesifikasinya. TWS ini mempunyai 4 varian warna, yaitu hitam, putih, biru, dan warna pink. Nah, paket pembeliannya kita dapat manual book, dapat kabel Type-C to Type-A, dapat satu pasang karet eartip cadangan, dan yang jelas kita dapat si TWS-nya. Kita langsung ke si build quality dari si TWS-nya guys. Kita mulai dari si housingnya dulu, terbuat dari bahan plastik solid yang lumayan cukup kokoh dan tekstur putih dop. Dengan dimensi 56 x 50 x 27 mm dengan berat keseluruhan seperti video ini guys. Di bagian depannya terdapat tulisan Realpit, satu buah LED indikator, dan satu buah port Type-C untuk pengecasan. Dan di bagian belakangnya sih polos aja. Housingnya ini mempunyai daya tahan baterai sebesar 300 mAh dengan lama pengecasan 1,5 jam dari 0 sampai 100%. Cara untuk mengambil airbagnya, kita tinggal tarik aja tutupnya ke atas seperti ini. Dan inilah si airbagnya guys. Mempunyai desain bertangkai dengan semi in-ear seperti ini. Dengan build quality yang lumayan cukup kokoh, padat, gak kopong. Terdapat karet di bagian ujung nozzle-nya. Airbagnya ini mempunyai 2 buah mikrofon di setiap airbagnya dan terdapat pula tap sensor di bagian sampingnya dan 1 buah LED indikator di setiap airbagnya. Yang bikin mantap, airbagnya ini mempunyai versi terbaru yaitu versi Bluetooth 5.4 dengan kapasitas baterai yang ditanam sebesar 30 mAh, bisa play musik hingga 4 jam tanpa case. Bila disertakan dengan case-nya bisa bertahan selama 35 jam. Kita masuk ke sound quality-nya, berkarakter warm, bass lumayan dalam, vokalnya agak mundur, tapi treble-nya accent gak pedas tapi gak mendem. Enak dipakai berlama-lama, gak bikin pusing di telinga guys. Sound staging-nya lumayan cukup luas, sound quality-nya lumayan cukup clear, dan separasi audio terasa terpecah-pecah. Antara instrumen gak terasa saling bertumpukan. Kita masuk ke fiturnya guys. Kita bahas yang sikat-sikat aja, kalau banyak peminatnya untuk bahas si TWS ini secara detail, nanti saya akan buatkan video terpisah guys. Jadi si airbagnya ini dia udah support aplikasinya seperti ini. Dia nama aplikasinya Original Sound. Di aplikasi ini kalian bisa pantau kapasitas baterai si airbagnya baik kanan ataupun kirinya, dan indikator baterainya juga bisa kita lihat secara real time di aplikasinya guys. Jadi untuk aplikasi ini untuk indikator baterai kanan, kiri, dan kapasitas baterai si housingnya itu bisa terpantau secara real time. TWS ini mempunyai fitur noise cancelling, bisa dimatikan lewat aplikasi, dan transparan mode. Ada fitur pencarian TWS jika lupa naruh dengan bunyi beep saat diaktifkan. Dan ada mode gamingnya juga untuk meminimalisir delay atau latensi. Lanjut ke bagian bawah si aplikasi ini, ada pengaturan equalizer dengan 6 preset audio. Dan si equalizernya ini bisa di custom sesuai selera kita. Untuk control tab, airbagnya bisa kita setting di sini. Si TWS ini pun bisa kita ganti nama koneksinya guys. Wih gokil nih. Fitur ini mirip si AirPod-nya buah-buahan itu guys. Dan di aplikasinya ini ada fitur upgrade software dan fitur maintenance untuk membersihkan dust droop atau debu yang menempel di wire mesh atau jaring nozzle. Gila sih, TWS gokil banget nih. Kita masuk ke plus dan minusnya. Plusnya udah gak bisa berkata-kata lagi guys, di harga 80 ribuan dengan fitur segokil ini. Build quality-nya mantap, gak kaleng-kaleng. Ini build quality-nya gak terasa di 80 ribuan, ini terasa TWS 200 ribuan guys. Dan ini mungkin TWS terbaik dari build quality di harga 80 ribuan yang pernah saya review di channel ini. Saya dapat di harga flash sale 80 ribuan dari harga normalnya 120 ribuan. Ini sih gak ada obat guys. Ini satu worth it sekali untuk kita beli karena dia udah support aplikasi, mempunyai fitur INC atau peredam kebisingan saat kita teleponan. Bluetooth-nya udah versi 5.4 guys, dengan kodeknya AAC bukan SBC lagi guys. Brand sebelah masih pakai SBC tapi ini sudah AAC. Wah gila. Untuk minusnya hampir gak ada guys, jadi gak ada yang bisa saya komplain dari si TWS ini, apalagi di harganya yang 80 ribuan. Untuk build quality-nya ini serasa TWS di atas 200 ribuan guys. Jika kalian minat silahkan klik link yang udah saya pin di kolom komentar untuk membelinya. Jika kalian berminat untuk pengen tahu secara detailnya si TWS ini, silahkan tulis di kolom komentar, nanti saya akan bahas secara detailnya guys. See you next video, jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe.